yang kami hormati pimpinan PPATK beserta jajaran, ya, soal judi online ini memang meresahkan betul Pak. Ya. Hampir di setiap institusi itu terpapar sebagai pemain. Ya. Kalau pengaturan norma hukumnya pasal 303 bis KUHP, orang yang bermain judi itu bisa dipidana walaupun hanya bermain. Jadi bukan penyelenggara, bukan orang yang menawarkan kesempatan bermain, hanya bermain bisa dipidana. Begitu juga di pasal Undang-Undang ITE, ya, judi online juga pemainnya dipidana. Karena itu kan memang kemarin dibentuk Satgas bahwa tindakan ini kan dari hulu ke hilir, dari awalnya operatornya dan penyelenggaranya yang kita sikat, tapi pemainnya juga harus disikapi. Di antaranya juga Pak, kita juga pengen tahu apakah di DPR ini, ya, anggota DPR, ya, ada juga yang terdeteksi bermain judi online. Ya, kita minta infonya. Di DPR ini kan ada MKD Pak Ivan, di DPR ini kan ada MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan, ya. Bisa disampaikan itu Pak, sehingga kita ada pendekatannya. Karena kalau di masing-masing institusi termasuk di DPR bukan hanya melanggar hukum pidana Pak, tapi ada ketentuan kode etik yang dilanggar. Tentu apakah nanti pendekatannya langsung persuasi, langsung represif, apakah persuasif dahulu, mengingat ini adalah tergolong tindak pidana pekat, penyakit masyarakat. Artinya kan pelakunya banyak banget. Kalau semuanya represif, tiba-tiba penjara kita nggak cukup Pak, gitu kan. Nah, tapi itulah peran PPATK Pak. PPATK banyak mendapat apresiasi, ya, di dalam dan luar negeri dengan kemampuan intelijen di bidang keuangan, ya. Kita minta tolong Pak. Masih terkait judi online, ada rumor nih Pak Ivan bahwa banyak rekening tak bertuan, ya, yang tadinya digunakan oleh operator judi online atau adminnya di perbankan Indonesia saat ini. Jumlahnya konon katanya bisa ratusan miliar juga. Kalau satu rekening misalnya ditutup, websitenya, rekeningnya masih belum berpindah, tidak bisa orang yang nggak berani ambil sehingga menjadi rekening tidak bertuan. Katanya satu rekening bisa miliaran rupiah. Total keseluruhan, ya, dugaannya nih Pak, katanya bisa mencapai ratusan miliar. Ya. Bagaimana PPATK, ya, memaksimalkan fungsinya, ya, dalam konteks itu. Kalau memang itu tindak pidana hasil kejahatan, ya disampaikan ke penegak hukum yang terkait. Kan lumayan kalau itu bisa masuk ke kas negara mungkin pada akhirnya kan. Lalu ketiga, terakhir ini juga Pak Ivan, terkait Satgas. Kemarin yang dibentuk Pak Presiden Joko Widodo, Satgas anti judi online. Ketuanya Pak Menko Polhukam kalau nggak salah, ya, Pak Hadi, dan Pak Ivan dan teman-teman juga ada di Satgas kalau nggak salah. Kami pengen penjelasan yang agak detail, ya, kira-kira roadmap-nya di internal PPATK untuk memaksimalkan tugasnya di Satgas ini seperti apa Pak? Kalau dulu kan banyak keluhan, kemarin dulu katanya Satgas Pungli, Pak Mahfud. Saya dengar ada orang yang pernah ada di Satgas tersebut, Mas Agus Pambagio, nggak ada gunanya Satgas, makanya saya resign di Satgas yang dipimpin oleh Pak Mahfud, gitu kan, ya. Sekarang Menko Polhukamnya ganti, mungkin bisa lebih maksimal. Nah, PPATK ininya seperti apa? Jangan mengulang Satgas yang dipimpin Pak Mahfud, kurang lebih begitu. Terima kasih.